البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada poin yang ke-326. Bimadza tuzanul a'malu yaumal qiyamah. Dengan apa amalan-amalan kelak akan ditimbang pada hari kiamah? Wal jawab bil mizan. Jawabannya adalah dengan mizan. Apa makna mizan? Indak ya Nabil. Nah, mizan timbangan. Dan yang rajih khonifillah bahwasanya timbangan yang ada di hari kiamat kelak jumlahnya satu. Satu timbangan saja. Lalu bagaimana satu timbangan menimbang sekian banyak amalan-amalan dan perbuatan manusia yang begitu banyak, bahkan juga para jin? Kita katakan bahwasanya perkara-perkara di akhirat tidak bisa kita gambarkan bagaimananya. Cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Apa dalilnya tentang ditimbangnya amalan-amalan tersebut dengan mizan? Wa dalilu qauluhu ta'ala fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun siapa saja yang berat timbangan amalan-amalan kebaikannya, maka dia berada di atas atau di dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, kehidupan yang nikmat. Kenapa? Karena timbangan amalan baiknya lebih berat. Tapi adapun orang-orang yang timbangan amalan baiknya lebih ringan daripada kejelekannya, maka fa ummuhu hawiyah, maka dia akan diceburkan ke dalam neraka jahanam. Tayyib, maksudnya ummuhu yakni ummu ra'sih. Ummu ra'sih yaitu apa? Ubun-ubun kepalanya ini. Hawiyah yaitu diterjunkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Pada ayat ini datang dalam bentuk jamak mawazin, sighah muntahal jumu'. Tayyib. Cuman yang dimaksud khonifillah dengan bentuk jamak ini adalah dilihat dari perkara-perkara yang ditimbang. Karena perkara-perkara yang ditimbang banyak, maka didatangkan dengan lafaz mawazin. Bukan berarti timbangan kelak di akhirat itu banyak. Demikian pula ayat wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Wa nad'ul mawazinal qist, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan. Datang dalam bentuk jamak pula. Dan yang diinginkan untuk kita sinkronkan dengan dalil-dalil yang ada, bahwasanya timbangan tersebut dilihat dari sisi banyaknya perkara-perkara yang ditimbang sehingga didatangkan dalam bentuk kata jamak. Adapun dalil dari hadis, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mizan itu satu. Yaitu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kata yang ringan di mulut tapi berat di dalam timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ringan di mulut-mulut bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita perhatikan diri kita, akhwanifillah, sebelum kita perhatikan orang lain, ternyata kita dalam hari-hari kita banyak luput kalimat yang ringan ini. Tapi banyak terluputkan kalimat yang ringan ini untuk kita ucapkan. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Padahal seandainya kita mengingat keutamaan dari kedua kalimat tersebut, di mana Allah mencintainya dan menjadi perkara yang berat di dalam timbangan, tentunya tidak pantas kita menyanyiakan. Dan zikir ini zikir yang mutlak, dalam artian seseorang melaksanakannya kapan saja dan di mana saja, selama itu bukan tempat-tempat yang dilarang untuk berzikir padanya, seperti kamar mandi atau tempat-tempat yang kotor. Nah, maka perbanyak akhwanifillah kalimah ini, kalimatut tasbih wa tahmid wa ta'zim. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, bihamdih, dan segala puji baginya. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pujian. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Dan tasbih akhwanifillah termasuk di antara perkara yang menjadi sebab keselamatan seseorang. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Nabiullah Yunus, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan karena Yunus termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, maka sungguh dia akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Tapi tatkala Nabi Yunus memperbanyak tasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari musibah yang menimpanya. Kemudian berhubungan dengan mizan, perkara yang hendaknya kita imani tadi, bahwasanya mizan itu satu. Taib. Kemudian mizan ini memiliki lisan dan kifatan. Lisan yaitu sesuatu yang menunjukkan keseimbangan, namanya lisanul mizan, ikhwan. Taib. Yang paling mudah untuk timbangan di dunia, kalau antum melihat timbangan emas. Pernah lihat timbangan emas, Pak Albin? Neraca akan terlihat sesuatu untuk menunjukkan beratnya. Ini yang dinamakan dengan lisan. Lisannya mizan itu ini, yaitu jarum yang menunjukkan seimbang atau tidaknya. Taib. Kalau timbangan bebek yang menjadi lisan yang kayak bebek itu namanya lisan mizan. Paham? Ini istilah untuk kita ketahui tentang bagian-bagian dari suatu timbangan. Sedangkan kifah yaitu daunnya, daun timbangan. Timbangan kelak di hari kiamat memiliki kifatan, berarti dua daun timbangan. Tayyib, dua daun timbangan untuk menimbang amalan. Satunya diletakkan amalan baik, yang satunya diletakkan catatan amalan buruk. Dalil tentang kifatan ini hadits yang masyhur yang dikatakan dengan hadits bitaqah.
hadits bitaqah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, di mana didatangkan kelak di hari kiamat seorang yang memiliki catatan amalan buruk sangat banyak, 99 gulungan catatan amalan keburukan. Naam, kemudian diletakkan catatan amalan keburukan itu di salah satu daun timbangan. Ditanya, apakah engkau memiliki amalan kebaikan? Tidak teringat amalan kebaikan. Dalam keadaan dia sangat khawatir. Nah, dia diadab karena catatan amalan buruknya sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Ternyata si hamba ini memiliki satu kebaikan. Ada catatan amalan kebaikan yang tertulis dalam sebuah kartu. Makanya dinamakan dengan bitaqah. Maka dia heran-heran, apa fungsinya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 gulungan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Karena dia dulu pernah mengucapkan kalimat tersebut dan beramal dengan konsekuensinya. Taib. Maka diletakkanlah bitaqah tadi, dan ternyata 99 gulungan tersebut tidak bisa mengimbangi beratnya kalimatut tauhid. Maka dengan sebab itu dia selamat. Nah, dalam hadis ini menunjukkan adanya apa? Adanya daun timbangan yang satu untuk meletakkan catatan amalan buruk, dan daun timbangan yang satunya lagi untuk meletakkan catatan amalan yang baik, kemudian ditimbang mana yang lebih berat. Ini dalil menunjukkan bahwasanya mizan di hari kiamat memiliki dua daun timbangan. Adapun dalil tentang tetapnya lisan bagi mizan, bahwasanya mizan itu ada lisan, ini ijma' para ulama. Terjadi ijma' di kalangan para ulama bahwasanya mizan di hari kiamat memiliki lisan. Karena apa? Karena dengan lisan itulah diketahui taib keseimbangan atau mana yang lebih berat. Perkara berikutnya berhubungan dengan mizan, tentang apa yang ditimbang. Kalau kita perhatikan dalil-dalil akhwani fillah, terkadang yang ditimbang adalah amalan hamba, dan terkadang yang ditimbang adalah catatan amalannya, dan terkadang lagi datang dalil yang menunjukkan yang ditimbang itu pelaku amalannya. Taib. Adapun mengenai yang ditimbang adalah amalannya, maka tidak perlu kita terheran-heran, karena di hari kiamat kelak mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah sesuatu yang sifatnya maknawi menjadi sesuatu yang nyata yang bisa ditimbang. Sehingga amalan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam suatu hal sehingga bisa ditimbang. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya catatan amalnya ditimbang, ini jelas sebagaimana dalam hadits bitaqah tadi, catatan amalannya yang ditimbang. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan orang yang ditimbang. Di antaranya hadis tentang kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana ketika para sahabat berjalan-jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak sengaja melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang tersingkap, dan para sahabat tertawa melihat betis yang begitu kecil, betis Abdullah bin Mas'ud. Maka ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa tertawa? Dan mereka menjawab, lidiqqati saqih. Karena apa? Betapa kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Keduanya itu lebih berat di timbangan kelak di hari kiamat daripada Uhud. Menunjukkan terkadang pelaku amalan itu juga ditimbang. Juga dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim
as-samin. Naam la yazinu indallah janaha ba'udah. Naam sesungguhnya akan didatangkan kelak pada hari kiamat seorang yang gemuk besar, naam dari orang kafir tapi. Dan sungguh dia di sisi Allah tidaklah beratnya itu mengimbangi sehelai dari sayap nyamuk. Menunjukkan terkadang orangnya ditimbang. Jadi ada 3 perkara yang ditimbang. Terkadang amalan itu yang Allah Subhanahu wa taala ubah menjadi sesuatu yang bisa ditimbang. Yang kedua terkadang amalan, catatan amalannya, dan terkadang orangnya. Dan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Dan yang paling penting bagi kita, bagaimana kita mengusahakan agar ketika ditimbang catatan amalan kebaikan kita itu lebih berat. Naam, karena sungguh siapa saja yang berat amalan catatan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan hidup dalam kehidupan yang tentram, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.